Nah, gimana? Kalian sudah menonton belum semuanya yang diuraikan oleh Bapak Prabowo Subianto, mulai dari angka kemiskinan sampai dengan semua pengusaha-pengusaha nakal di beberapa video, di beberapa hari ini. Anda sudah nonton apa belum? Sekarang saya pengen buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, saya tidak menyebutkan satu persatu nama pinjolnya karena Anda sudah paham sendiri. Pinjol-pinjol yang Anda pinjam itu ya pasti itu aja gitu loh, nggak akan berubah namanya, paling kita sematkan aja nanti. Untuk nama aplikasinya kita sematkan aja nanti di thumbnail, kalau nggak di judul. Saya berharap gini ya, buat teman-teman yang sudah mengalami telat bayar atau sudah tidak mampu bayar lagi, mungkin sudah satu aplikasi, dua aplikasi, tiga aplikasi, itu kan masih dalam tahap normal ya. Tiga aplikasi itu masih tahap normal. Jadi jangan sampai Anda upayakan tiga aplikasi ini harus menjadi 5 aplikasi, harus menjadi 7 aplikasi, harus menjadi 10 aplikasi, 15 aplikasi. Saya miris banget dengan semua DM-an yang Anda kirim. Saya tidak bisa balas satu persatu karena luar biasa banget banyaknya gitu loh. Saya cuman sendiri ya, untuk di Instagram saya megang sendiri, di TikTok juga saya megang sendiri. Jadi saya memang tidak bisa mengkaper teman-teman semuanya untuk menjawab satu persatu DM-an yang masuk. Jadi saya bungkus saja di sini menjadi satu. Nanti teman-teman kalau masih ingin juga ya untuk saya menjawab secara langsung, secara pribadi setiap pertanyaan Anda, saya juga sudah memberikan ruang buat teman-teman semuanya. Anda bisa bergabung menjadi membership di channel ini. Nanti Anda akan mendapatkan nomor pribadi saya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel Solusi Hutang MB. Di sana itu sudah saya sematkan nomor pribadi saya ada. Anda tinggal telepon, tinggal WhatsApp baru bisa. Tapi kalau di DM saya angkat tangan, Memang banyak banget gitu loh. Saat ini aja itu ratusan, mungkin hari ini sudah ribuan mungkin nominalnya gitu loh, orang-orang yang nge-DM saya dengan pertanyaan semuanya sama. Kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang, apakah kita akan diproses ke jalur hukum, apakah nanti dia akan datang dengan RT atau RW, apakah menyebarkan data, apakah menghubungi di luar koridor. Pertanyaannya nggak lepas dari hal itu. Padahal sumber permasalahan kita hari ini cuma satu, kawan-kawan semuanya. Kita belum ada uang, kita belum mampu membalikan dananya. Tapi teman-teman semuanya sengaja membuka ruang untuk pemikiran Anda bahwasannya debt collector lah urusan yang paling menakutkan. Padahal ketika Anda bertanya kapan debt collector datang ke rumah, berarti ada yang salah dalam diri Anda. Pertama, mungkin Anda menutupi dari orang sekitar. Kedua, tidak pengen tetangga tahu. Ketiga, Anda takut diponis miskin. Harusnya teman-teman semuanya ikhlas menerima takdir. Ini sudah bagian dari perjalanan hidup. Jadi anggap aja ketika Anda mengalami telat bayar di pinjol, satu aplikasi, dua aplikasi, tiga aplikasi, atau puluhan aplikasi, anggap aja ini sebagai batu loncatan untuk hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi ngapain kita harus memikirkan kata tetangga, kata teman, ya? Kalau menurut Anda ketakutan orang tua tahu, Anda kasih tahu orang tua Anda. Ketakutan tahu suami, kasih tahu suami Anda gitu loh. Orang yang dua ini sangat penting karena kita butuh juga supportan secara internal. Ya, jadi jangan gara-gara Anda pengen mencari kapan DC datang ke rumah, akhirnya Anda masuk dalam dunia penipuan, jasa backup data, jasa joki-jokiin galbay, jasa oknum-oknum yang jual-jual surat segala macam. Jangan sampai masuk ke ranah yang seperti itu. Ya, ingat buat teman-teman semuanya, aturan itu sudah lengkap, aturan sudah lengkap, COJK-nya sudah ada, POJK-nya sudah ada. Hari ini pun kita sudah berganti presiden, kita bukan dengan era Bapak Jokowi lagi, tapi sudah pindah ke Bapak Prabowo Subianto. Dan kita melihat ketegasan kemarin kan, ya, satu hari setelah Bapak Prabowo dilantik langsung izin investasi dicabut, ya. Apakah itu momen suatu kebetulan? Tidak kebetulan. Yang jelas 97 pinjol yang tersisa hari ini itu mereka sangat was-was dan lebih khawatir lagi. Ya, setakut-takutnya Anda mengalami telat bayar, lebih takut pinjol-pinjol yang hari ini karena lobby sana lobby sini entah masuk entah tidak. Ya. Jadi jangan Anda menunjukkan suatu ketakutan yang terlalu berlebihan sehingga Anda malah nekat, ya, nekat untuk gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada, menggadaikan barang-barang yang ada. Demi apa? Hanya menyelamatkan. Jangan sampai orang tua tahu, jangan sampai diponis miskin. Kita ini sudah miskin loh, ya, kita ini sudah habis-habisan. Nggak ingat kalian Bapak Prabowo menyampaikan angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi,
Ya, mudah-mudahan dengan pemimpin yang terbaru ini, beliau juga tahu dari mana angka kemiskinan ini bisa mencapai setinggi ini. Ya, ada juga satu masalah tentang pinjaman online yang selalu memiskinkan masyarakat. Walaupun judi online juga dengan begitu ya kan. Tapi pinjaman online itu jelas-jelas sangat merugikan masyarakat. Pinjaman online ya itu dari kesalahan yang sangat besar. Tapi pinjaman online berawal dari kedok bermanfaat bagi masyarakat, akhirnya kita diperas habis-habisan tanpa kita sadar. Jadi buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada ya, mau di pulau apapun, di provinsi manapun, nggak usah terlalu sibuk Anda menyibukkan diri dengan mencari di provinsi ini ada nggak, di provinsi ini ada nggak, di provinsi ini ada atau tidak. Udah, Anda nggak perlu cari-cari itu lagi. Mendingan tadi saya juga menyampaikan di video, hafal semuanya COJK nomor 19 tahun 2023, hafal juga semuanya POJK nomor 22 tahun 2023 juga, tentang penagihan kredit dan tentang mekanisme kredit. Anda harus memahami hal-hal itu gitu loh. Jangan hanya berpatok atau bertumpu pada satu permasalahan kapan DC datang ke rumah. Ya, DC datang ke rumah itu urusannya dengan si pinjolnya karena dia tidak bekerja dengan kita. Ya, itu urusan dia dengan pihak yang menyewa jasa mereka. Urusan kita cuma satu. Kalau ada uang kita bayarkan, kalau tidak ada uang jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan teman-teman itu selalu berpikir, "Bang, berat nggak sih bang masalahnya? Bang, besar nggak sih bang masalahnya?" Udahlah, akhirilah drama itu semuanya gitu loh. Masa presiden kita aja sudah berganti, pemikiran Anda tidak berganti-berganti juga? Pemikiran Anda hanya mentok di sana aja gitu loh. Padahal yang paling menyulitkan orang-orang yang galbay ini kan memang cara berpikir Anda. Yang memikirkan DC datang ke rumah siapa? Anda kan yang memikirkan kan? Yang ketakutan siapa? Juga Anda. Yang membayangkan orang tua Anda tahu Anda akan diusir dari rumah siapa? Anda juga. Yang membayangkan suami tahu Anda langsung diceraikan? Anda juga kan? Berarti Anda semua kan? Terus Anda bilangin, "Saya malu bang kalau teman-teman tahu." Siapa yang memikirkan kemaluan itu? Anda juga kan? Berarti yang bermasalah adalah cara berpikir Anda. Karena Anda selalu overthinking, Anda selalu memikirkan hal-hal negatif, Anda lupa bahwa diri Anda ini juga butuh diberi semangat. Kalau setiap hari Anda ngejas diri Anda, tapi Anda lupa untuk menyemangati diri Anda, siapa yang mau semangatin? Sementara Anda aja setiap saat memikirkan hal-hal negatif kok. Iya kan? Overthinkingnya itu untuk hal-hal buruk aja selalu. Sesekali coba dibawa juga pemikiran kita untuk memikirkan hal-hal positif. Yang mana hal-hal positif itu bisa memicu semangat Anda juga. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar lebih dari 3 aplikasi, ada 5, ada 6, ada 10, ada 15, 20. Anda harus mencatat semuanya aturan terbaru penagihan kredit. Pertama, dilarang melakukan penagihan dengan cara mempermalukan, dengan cara mengancam, mengintimidasi, menyebarkan data. Ini dilarang. Salah satunya apa? Menagih di luar dari si konsumennya, atau sengaja menagih dengan menyebarluaskan informasi Anda. Contoh yang Anda tanyakan, menagih keluar kondar. Ketika Anda temukan ada pinjol yang melakukan tindakan seperti itu, menagih di luar kontak darurat, Anda simpan buktinya, Anda hentikan pembayaran seumur hidup. Ya, bukan hari ini aja, seumur hidup Anda hentikan pembayarannya. Begitulah caranya kita memberikan efek jerah terhadap pelaku usaha jasa keuangan ya, yang nakal gitu loh. Jadi kalau nggak kita kasih efek jerah seperti itu, mereka kapan introspeksi dirinya? Kalau kita hanya mengikuti alur mereka, kita diancam sedikit langsung pinjam tetangga, kita diancam sedikit langsung mencari talangan dana, selamanya kita akan diancam, kita akan ditekan karena kita yang membiasakan. Setiap kali kita diancam, setiap kali kita ditekan, ya kita membayar. Ya otomatis yang ingin melakukan penagihan ya dia mengancam Anda dulu, menekan Anda dulu, baru Anda bayar karena kebiasaan Anda kan. Makanya buat kedepannya kita pahami itu, dilarang melakukan penagihan dengan ancaman. Kita temukan mereka mengancam, kita hentikan pembayaran. Dilarang menagih dengan mempermalukan, kita temukan dia menyebarluaskan informasi pribadi tentang hutang kita, kita hentikan pembayaran. Kayak gitu caranya. Ada risikonya nggak bang? Nggak ada risikonya. Ya.
Habis itu lagi apa? Mereka menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Misalnya dari pagi sampai sore handphone Anda ini berdering aja gitu loh, nggak ada henti-hentinya. Baru berhentinya itu kalau baterainya sudah habis. Catat nama aplikasinya, simpan nama aplikasinya, simpan bukti-bukti dia melakukan teroran, melakukan menghubungi Anda secara terus-menerus seperti itu. Habis itu berhenti membayar, ya kan? Biar dia mengikuti aturan yang ada, ya. Jadi kalau teman-teman semuanya udah ditelepon 10 kali, 15 kali, 20 kali, tapi Anda malah ketakutan, ini bahaya juga. Ya, makanya buat teman-teman semuanya jangan buru-buru ketakutan. Tapi kita pahami dulu, ini mereka menagih secara terus-menerus, mengganggu nggak ke aktivitas kita? Mengganggu, ya sudah. Catat nama aplikasinya, berhenti aja membayar. Ya kan? Biar dia mendapatkan efek jerah. Habis itu apalagi yang tidak dibolehkan? Mereka menagih di luar dari si konsumen, misalnya gitu kan, atau sengaja menagih kepada kontak darurat, yang mana telah diatur dalam COJK nomor 19. Kontak darurat hanya sebatas untuk mengkonfirmasi atau menanyakan keberadaan si debetur, bukan tempat untuk menagih. Ya, nanti Anda lihat kalau misalnya dia sudah, tolong sampaikan kepada si A, si B, tolong bayar hutangnya di aplikasi ini. Anda catat nama aplikasinya, berhenti membayar gitu loh. Kayak gitu buat teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti semua yang mereka langgar malah kita ikut-ikutan aja, nggak, jangan kayak gitu loh. Jadi kapan lagi mereka mau mentaati aturan yang ada, ya? Atau mereka sengaja misalnya menghubungi perusahaan Anda gitu loh, habis itu langsung menagih, ada ini enggak, tolong sampaikan kepada dia suruh bayar hutangnya. Itu kan juga mempermalukan, menagih di luar dari si konsumen. Ya sudah, berhenti. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, apapun pinjolnya. Jadi Anda jangan tanya lagi, Bang, ini ada nggak? Ya kan, oren ada nggak FC-nya di Bandung? Ini yang hijau ada nggak? Oh, FC-nya di Jakarta. Ini ada nggak di Medan? Ini ada nggak di Pekanbaru? Ngapain tiap provinsi Anda sibuk mengurusi pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda gitu loh? Ya kan, pekerjaan Anda itu simpel-simpel aja. Meminjam karena tidak ada uang, membayar juga karena tidak ada uang, makanya kita belum bayar. Ya kan, ketika udah jatuh tempo duit kita nggak ada, kita mau bayar pakai apa? Ya, jadi pikirnya yang positif-positif aja buat teman-teman semuanya. Habis itu lagi, pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari jam-jam atau waktu-waktu yang kita tentukan. Contoh, dia cuma boleh menagih itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tiba-tiba ada yang menagih jam 9, jam 10, jam 11. Catat tuh nama aplikasinya, ya, biar semuanya tegas. Jadi ketika pemimpin kita sudah tegas, masyarakatnya juga harus tegas, bukan melo seperti ini. Ini pemimpin kita dari militer loh, Bapak Prabowo-nya gitu loh. Masa masyarakatnya melo semuanya? Jadi kalau melo, nanti pemimpinnya juga ikut-ikutan melo juga gitu loh. Ya, harusnya Anda support tuh. Oke, kalau pemimpin kita sudah semangat, kita juga harus semangat lagi gitu loh. Kita belum ada uang buat bayar hutang, kita berusaha dan bekerja. Kita mengumpulkan uang, nanti kita negosiasi, persetan dulu. Dengan bunga, dengan denda, dengan DC, persetan dulu. Yang penting PR kita adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Kayak gitu. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, di pinjol manapun Anda mengalami telat bayar. Saya pengen buat teman-teman semuanya kompak. Kalau masih ada pinjol-pinjol nakal, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tolong Anda semuanya berhenti membayar. Dan kalau Anda sudah mengalami telat bayar 1 atau 2 aplikasi, jangan pernah diusahakan menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5 gara-gara Anda gali lubang tutup lubang. Oke, tahan diri Anda. Insya Allah risiko galbay itu nggak ada yang berat, kecuali pemikiran Anda sendiri yang membayangkan hal-hal yang berat itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, buat Anda yang telat bayar pinjol, baru jatuh tempo, atau menyatakan tidak mampu bayar pinjol atau galbay, ya sudah. Mulai hari ini Anda tetap tenang, Anda nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Mumpung Indonesia sedang dipimpin dengan presiden terbaru kita, yang mana presiden ini juga track recordnya dari seorang militer, dan beliau juga ahli perang juga gitu loh ya kan, banyak pembebasan dan segala macam kalau track recordnya. Jadi beliau juga memahami strategi-strategi yang ada, dan beliau juga bukan orang baru di ranah politik ada di Indonesia. Dan beliau, saya yakin banget ya, kita menggantungkan harapan kita kepada presiden yang baru. Kedepannya
pasti akan lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kita berharapnya presiden baru kita ini tidak tersandra dengan kekuasaan manapun, tidak tersandra dengan mafia-mafia manapun. Saya yakin Bapak Prabowo itu mempunyai prinsip yang sangat luar biasa, dan kita lihat nanti ke depannya bagaimana masyarakat Indonesia ini. Dan saya berharap banget itu lebih sejahtera lagi dan lebih bagus lagi, dan angka kemiskinan itu lebih dikurangi lagi. Jadi kalau bisa semuanya kita makmur aja. Dan untuk Anda yang telat bayar pinjol ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, mulai sekarang Anda menghafal semuanya aturan-aturan yang telah dibentuk oleh OJK ya. Mulai dari COJK nomor 19 tahun 2023, apa aja poin-poin yang ada di dalam. Anda harus memahami ya. Di dalam juga sudah diuraikan tentang versi penagihan debt collector itu seperti apa, penerapan bunga pinjol itu seperti apa, penerapan denda itu seperti apa gitu loh. Anda harus pahami ya, karena tidak bisa kita hanya mengandalkan satu pihak saja. Kita mengandalkan ke pemerintah saja, sementara kita juga tidak paham mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Anda juga harus menghafal ya. Mulai dari pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi, pinjol juga tidak boleh memberikan pinjaman lebih dari 3 aplikasi kepada 1 orang nasabah, sampai dengan penagihan-penagihan yang harus diikuti aturan-aturannya. Jadi kalau Anda masih melihat ada debt collector yang melakukan pengancaman, ada debt collector yang melakukan penekanan, tolong semuanya catat nama aplikasinya dan kasih efek jera terhadap aplikasi yang tidak mau mengikuti aturan sama sekali. Ya, jadi Anda coret dan garis bawahi semuanya. Hutang Anda sudah selesai sampai di sana gitu loh. Salah mereka sendiri, ini ada aturan. Aturan ini dibentuk bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Ya, kalau OJK setelah membuat aturan itu tidak mengawasi dengan ketat, teman-teman yang sudah memahami aturan itu, Anda harus mempelajarinya. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Kalau dia masih menagih dengan menggunakan ancaman, hentikan segala bentuk pembayaran. Kalau mereka masih menagih dengan cara mempermalukan, Anda hentikan segala pembayaran. Jangan pernah Anda bayar 1.000 perak pun. Anda nggak perlu takut, bang. Mereka mau datang ke rumah nggak, bang? Mereka bawa RT nggak, bang? Bawa polisi nggak, bang? Mempenjarakan saya nggak, bang? Mulai hari ini juga, buang semua ketakutan yang ada. Ya, kita lagi enak-enak kita mendapatkan pemimpin terbaru loh. Jadi mudah-mudahan ada perubahan tentang pinjaman online ini. Yang kita harapkan cuman itu, bukan kita melarang mereka untuk menjalankan usaha mereka di Indonesia, tidak. Tapi lebih kepada ada keseimbangan. Mereka mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan manfaat. Mereka mendapatkan keuntungan dari kita dengan kita membayar bunganya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kita pun dapat manfaat dengan menggunakan uang mereka, dan kita pun mendapat keuntungan. Tapi kan selama ini yang kita lihat kan hanya pinjol yang mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan kebuntungan. Jadi hampir semua orang yang meminjam pinjol yang telah terdahulu itu mengalami tingkat kemiskinan yang luar biasa. Ya, sebelum dia meminjol, gaji dia masih ada, ya kan? Hasil kerja dia itu mencukupi. Setelah dia pinjam-pinjol, gaji habis, hutang ada di mana-mana, mulai dari hutang offline sampai hutang online, aset sudah tidak ada, dia ketakutan, merasa tidak nyaman. Ini kan luar biasa gitu loh. Inilah yang kita harapkan kepada pemimpin kita yang baru. Bagaimana kesejahteraan masyarakat ini benar-benar ada. Karena disinggung juga dalam pidato presiden, walaupun kita sudah merdeka, tapi masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati kemerdekaan itu. Memang benar. Ya, nyatanya Anda yang sudah masuk ke dalam pinjaman online, apakah Anda merdeka? Tidak, Anda seakan-akan tidak merdeka sama sekali. Bahkan berada di rumah Anda sendiri itu merasa ketakutan. Keluar dari rumah lebih parah lagi. Berarti apa gitu loh? Berarti Anda tidak nyaman berada di rumah Anda sendiri dan di negara Anda sendiri. Itu yang disinggung oleh Bapak Presiden kemarin. Masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati kemerdekaan. Dan masih banyak juga anak-anak kita yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Ya kan? Masih banyak juga masyarakat yang usia 70 tahun tapi masih
kesusahan atau gimana gitu. Jadi yang jelas angka kemiskinan di Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Presiden sudah menyinggung arahnya ke sana, besar kemungkinan segala macam usaha yang itu memicu kemiskinan terhadap masyarakat itu rasa saya akan ditertibkan. Ya, walaupun kita tidak akan mungkin juga itu untuk dihapus, apalagi pinjaman online, karena mereka status mereka juga legal, mereka bukan kriminal juga. Yang jadi permasalahan adalah kan penerapan bunga yang sangat tinggi, pemotongan biaya layanan di awal, habis itu cara penagihan, ya, karena mereka juga statusnya sudah resmi, status mereka itu berizin, tinggal yang ditertibkan aja adalah regulasi yang lebih tepat lagi untuk sasarannya kepada masyarakat, ya. Padahal aturan yang jelas 0,1%, 0,3%, tapi fakta di lapangan seperti apa? Oke, mereka mengikuti segi bunga 0,1 sampai 0,3, tapi pemotongan biaya layanan seperti apa? Ya kan? Dan inilah yang kita harapkan buat pemimpin kita yang baru, untuk menekan kepada otoritas jasa keuangan supaya benar-benar menguji kelayakan di setiap pinjol-pinjol yang telah mereka terbitkan izinnya. Ya, jangan hanya semata karena pinjol itu kekurangan modal dicabut izinnya, karena mereka tidak memenuhi syarat harus sekian miliar, habis itu mereka dicabut izinnya. Jangan hanya semata di sana aja, tapi masih banyak persyaratan-persyaratan lain yang harus ditinjau OJK juga demi kemakmuran masyarakat. Karena kita sama-sama tahu Indonesia ini bukan negara yang kecil, tapi negara yang luas. Pemberian literasi dari OJK rasa saya masih belum memadai, masih belum merata juga ke seluruh masyarakat Indonesia. Makanya ini lebih giat lagi OJK, dan lebih giat lagi juga dari menteri-menteri yang berkaitan dengan keuangan langsung, supaya memberikan literasi yang pas kepada masyarakat yang mau meminjam di pinjaman online. Apalagi kebebasannya luar biasa kan, mulai dari pay letter, habis itu belanja-belanja di online shop sudah dengan pay letter dan kredit, habis itu peminjaman dana multiguna, habis itu macam-macam sebenarnya kalau untuk poin-poin memiskinkan masyarakat itu. Dan kita berharap buat kedepannya ya, dan teman-teman semuanya juga seperti itu. Saya juga berharap buat Anda semuanya ke depannya merubah cara Anda berpikir. Jangan lagi cara berpikir Anda itu maju mundur, maju 2 langkah tapi mundurnya sekian langkah ke belakang. Itu nggak akan jadi dia, ya. Tapi kita berpikiran maju. Kedepannya kita berpikiran maju. Kalau Anda berani mengambil pinjaman online, Anda harus mempersiapkan resiko yang ada. Apa resikonya? Dikunjungi oleh debt collector. Ya sudah, tampung. Selagi mereka masih mematuhi peraturan yang ada, itu nggak ada masalah. Jangan terlalu dibesar-besarkan dalam pemikiran kita. Seakan-akan debt collector yang datang itu ingin mencabut nyawa kita. Enggak. Ya, makanya tadi saya minta di awal buat teman-teman semuanya, Anda harus menghafal semua aturan yang diperbolehkan dan aturan yang tidak diperbolehkan. Biar Anda meninjau langsung di lapangan seperti apa nanti tindakan yang dilakukan oleh debt collector, perwakilan dari setiap aplikasi. Apakah mereka masih melanggar aturan-aturan tersebut atau mereka sudah mematuhi? Ya, supaya apa? Supaya benar-benar tercipta buat kedepannya pinjol-pinjol yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Kalau tidak, ya sudah, kita nggak perlu banyak-banyak kok. Kalau hari ini tinggal 97 pinjol, ya sudah, potong aja setengah juga nggak ada masalah. Yang penting benar-benar bisa dirasakan bermanfaat. Nggak harus juga mereka harus ada puluhan gitu loh ya kan, sampai ratusan, nggak harus juga gitu loh. Kita butuh belasan aja aplikasi ini cukup kalau bisa mewakili semua yang ada dan benar-benar ada keseimbangan. Mereka mendapatkan keuntungan, masyarakat mendapatkan manfaat. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ingat, risiko dari galbay pinjol itu cuma satu, BI checking. Risiko tambahan itu cuma Anda yang menciptakan dalam pemikiran Anda. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa dalam diri Anda. Yang penting ketika Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, sekali lagi saya ulangin, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Jangan pernah menjual aset-aset yang ada, karena itu tidak menyelesaikan hutang-hutang Anda. Yang ada hanyalah menambah masalah. Dan kita doakan untuk pemimpin kita yang baru, semoga sehat walafiat dan beliau juga menunjukkan kerja nyatanya yang benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat Indonesia. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau teman-teman ada tambahan lainnya nanti, Anda boleh isi di kolom komentar pendapat Anda tentang
pemimpin kita yang baru dan harapan Anda buat kedepannya itu seperti apa, Anda boleh isi di dalam kolom komentar. Dan satu hal lagi juga, buat teman-teman semuanya yang ingin konsultasi langsung sama saya juga boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.